Yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Ya, Bapak Kapolri yang terhormat kok belum bicara sampai saat ini. Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar. Yang memberikan keterangan palsu, Pak. Bagaimana bisa bilang kalau Saka itu dibayar? Kalau mereka itu dijeblosin udah disiksa kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Eva Susanti Channel di video reaction. Kalian apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Dan aku ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku kali ini. Dan yang baru pertama mampir, salam kenal ya, aku Eva Susanti. Oke, di video kali ini aku akan reaction video Ibu Widya lagi. Dimana Ibu Widya ini dibilang meresahkan oleh salah satu netizen. Aku rasa meresahkan itu seperti apa ya? Menurut aku ya, pandangan dari sisi aku, Ibu Widya ini ingin meluruskan, ingin cepat kasus ini selesai ya. Jadi apa salahnya ya kan? Jangan dikepang-kepang, jadi maksudnya itu diputer-puter ya kan, nggak selesai. Jadi Ibu Widya ini pengen selesai ya, harus terbongkar. Tapi kita ikutin terus kasusnya seperti apa ya kan. Nah, untuk videonya kita simak sama-sama. Dan kalian bisa komen di kolom komentar ya kan, pendapat Ibu Widya ini seperti apa. Oke, yuk kita lihat videonya. Lanjut. Ada orang ya yang katanya botak itu ya. Saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok dibilang meresahkan. Nah sekarang gini, sekarang Saka dipenjarakan untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan Liga Akbar? Akan dijebloskan pula ke penjara kembali karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian DBAP ulang bahwa mereka menyebarkan hoax, memberi keterangan palsu, padahal mereka udah jujur. Ini ada apa ya dengan kalian, bapak-bapak aparat? Kok saya yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Ya, Bapak Kapolri yang terhormat kok belum bicara sampai saat ini. Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar. Yang memberikan keterangan palsu, Pak. Bagaimana bisa bilang kalau Saka itu dibayar? Kalau mereka itu dijeblosin udah disiksa kemarin. Bilang dipaksa. Yang dipaksa sama maksa yang mana? Coba, bener enggak? Ya kan? Apakah Saka selama ini kasus sajam ya, kasus senjata tajam itu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pelaku kasus Pina? Itu baru betul, itu paksaan, Pak. Itu baru betul. Tapi kalau yang namanya Saka dibilang bayaran, nggak mungkin banget. Itu baru nggak mungkin ya. Yang saya heran begini, Pak. Coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan. Kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Ya, jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan, tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Coba perhatikan, telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya, katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh, Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya, hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka.
Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. Benar nggak? 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam ya, senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Vina, ya kan? Orang mendampingi orang ini karena dungunya anak-anak itu tersebut, ya polosnya anak-anak tersebut itu nggak ngeh siapa yang mendampingi mereka, siapa pengacara mereka, nggak ada yang kenal. Ternyata ada Haryanti, ternyata ada Purwanti, orang-orang yang dari Narkebe juga yang mendampingi Saka pada waktu itu. Nah sekarang Saka dijeblosin lagi ke penjara, ya kan? Ada apa ini hukum? Hoi, ada apa hukum Indonesia ini? Saka udah memberikan keterangan di situ, ya bla 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 bla, ya kan? Nah kemudian dia dijebloskan kembali untuk kedua kalinya ini, ya tak? Terus apa kabar dengan Liga Akbar? Bagaimana? Mau masuk lagi ke penjara untuk kedua kali agar mereka nggak bisa buka mulut. Terus yang tujuh bagaimana? Nah, sekarang bebas. Yo, kira-kira di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau aparatur negara sebagian kalau ya yang benar-benar membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara menolong orang-orang kecil ini ya? Kenapa orang-orang kecil yang tertindas terus? Untuk kedua kalinya loh Saka ini ya dipenjarakan, dijebloskan karena kemarin ada wawancara ya seorang Saka ya mengangkat kejujurannya itu, kemudian dijebloskan kembali untuk kedua kalinya. Nah guys, itu video dari Ibu Widya. Gimana menurut kalian? Kalian bisa menilainya sendiri dan silakan tulis di kolom komentar ya guys, gimana pendapat kalian. Dan sangat disayangkan sekali ya kalau Saka Tatal itu akan dimasukkan ke penjara lagi, kembali lagi ke penjara. Hello, kenapa ya kan? Kenapa? Ini harus dipertanyakan kenapa ya kan? Alasan dia menyebarkan berita hoax gitu. Aku rasa itu nggak hoax ya. Itu benar-benar dia berkata sejujurnya. Kalau orang jujur itu dia akan merasa beban kalau dia berbohong. Lain kalau oknum ya. Oknum yang suka sama fulus, itu nggak akan terbebani ya kan. Kalau udah ada fulus, dia akan berkata bohong pun dia nggak akan beban di hati dia ya kan, karena udah ada campur kalian tahu sendiri. Nah game kasus ini runyam ya, runyam banget. Coba kenapa yang Saka dimasukkan kembali di penjara, sedangkan pelaku utamanya masih berkeliaran? Kenapa nggak fokus cari yang situ aja ya? Iya. Terus ada ciri-ciri dari anaknya Cecep itu, ada kata Ibu Widya tadi, jahitan ya, bekas jahitan di telinganya itu dan tato. Mestinya itu harus diperiksa ya kan, bukan hanya foto, apalah itu barang bukti. Jadi biar nggak terlalu banyak orang yang bersalah itu dihukum. Ingat loh, kita ini akan mati ya. Siapa yang akan menanggung dosanya ini ya kan? Berhentilah untuk bersandiwara. Kita selalu dukung Ibu Widya, kita pantau terus kasusnya ya kan. Lanjut, kita reaction video berikutnya, video Ibu Widya. Nanti ada bakalan video cuplikan sedikit tentang anaknya Cecep katanya. Oke, kita lihat video Ibu Widya dulu deh. Yuk lanjut. Jebloskan kembali untuk kedua kalinya. Tega kali Pak, tega kali hukum ini. Kemudian saya dibilang meresahkan. Saya tuh nggak meresahkan, butuh keadilan. Periksalah orang-orang yang dari awalnya, ya kan? Seperti itu aja kok. Sampai saat ini Kapolri juga saya belum ada dengar kata-katanya untuk membela rakyat-rakyat kecil ini. Ya Pak ya. Coba Pak, ya DPO yang sebenarnya orang yang menaruh Vina
di yang namanya jembatan, ya kan, itu ada CCTV terutama. Kemudian orang-orang terdekat Vina berkeliaran, ya, termasuk kakaknya sekarang ini menggunakan Facebooknya, katanya ponselnya ada di tangan polisi. Kok bisa kakaknya sekarang menggantikan yang namanya akunnya Vina, ya kan? Ini udah direkayasa sedemikian rupa. Ini untuk menjebloskan Saka untuk kedua kalinya. Alasannya apa? Dibilang selalu memberikan keterangan palsu. Jelas-jelas kok di TV televisi swasta kemarin diwawancara yang namanya Saka. Benar-benar ini seharusnya Pak, tangkap Mel-Mel, ya, tangkaplah AF, yaitu yang seharusnya Pak. Bukan orang yang udah ini Liga Akbar, ya, terus kemudian yang namanya Saka, Peggy Setiawan kalian korbankan. Orang-orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa dipaksa. Yang lebih lucu lagi Pak, pada tahun reka ulang 2016 lalu, ya, mereka itu dipaksa untuk memperagakan perbuatan mereka yang tidak pernah mereka lakukan gitu. Bagaimana kakunya Pak? Bukan otak mereka, karena dipandu, dibuatkan skenario gitu kan. Coba ambillah pada diri Bapak sendiri, seandainya Bapak tidak melakukannya, apa disuruh meragakan, bagaimana kakunya Pak? Di mana letak keadilan rakyat Indonesia? Saat ini juga Saka disuruh ditangkap, dipenjarakan untuk kedua kalinya. Besok Liga Akbar, ya kan? Sekarang Liga Akbar kan? Nah, dengan narasi bilang kalau yang namanya saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti yang namanya Saka, itu orang dibayar. Kalau memang dibayar, nggak mungkin orang tuanya miskin terus seperti itu, ya kan? Buktinya mana? Yang seharusnya diperiksa orang-orang yang ngomong itu, orang-orang yang ngomong itu loh Pak. Kalau orang-orang berteriak bilang kalau Saka dan Liga Akbar itu dibayar untuk memberikan kesaksian palsu, coba ya orang yang ngomong itu dulu diperiksa. Ya, dibilang kita meresahkan. Bagi saya sih kenapa kalau kalian bukan pelakunya, kenapa kalian resah? Saya kan minta dimulai dari itu aja kok, ya kan? Jangan memberikan, cobalah jujur supaya rakyat ini tenang, lega, ya. Untuk Bapak Ibtu Rudiana, coba buka seadanya Pak. Minta perlindungan kepada Bapak Presiden atau di lembaga ini baru betul, ya. Asalkan Bapak itu bicara dengan tegas, dengan apa adanya, ya, kronologinya seperti apa, ya coba lah Pak, CCTV berikan sama orang-orang. Itu orang-orang ya sekarang memberikan kemarin itu memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, dipanggil dari warung agar memberikan keterangan karena dekat sama Vina dan ini. Nah, kemudian mereka juga yang diintimidasi. Lalu sekarang bilang mereka memberikan keterangan palsu. Nah, yang sebenarnya yang palsu yang mana? Coba. Apakah Bapak Ibtu Rudiana memanggil yang namanya Liga Akbar agar mengakui bahwa ini begini, terus kemudian setelah diwawancara di televisi, Liga Akbar mengatakan sebenarnya dibilang mereka ini memberikan keterangan palsu. Kok banyak yang ini ya, yang banyak yang rusuh ketika ada orang seperti Saka, seperti yang namanya Liga Akbar mengangkat pembicaraan bahwa si A yang menyuruh, yang seperti sini udah hampir loh itu kemarin, kok tiba-tiba jadi mereka yang ditangkap kembali gitu. Pertanyaan saya, ada apa ini? Permainan apa lagi ini? Ya, ada apa ini Pak? Permainan apa lagi? Indonesia butuh keadilan, butuh kejujuran Pak. Itu yang perlu diangkat. Kenapa dipenjarakan kembali kedua orang ini? Nah guys, itu video kedua dari Ibu Widya ya kan. Kalian bisa nilai sendiri lah ya seperti apa ya. Kata Ibu Widya itu kenapa? Benar, kenapa ya kan? Kenapa hukum di Indonesia ini? Jadi kabarnya itu Saka akan ditahan kembali dan
tidak tahu kebenarannya seperti apa ya. Tapi seringkali Ibu Widya ini berkata selalu benar. Nantikan terus untuk informasi terupdate-nya ya dari kasus Vina Cirebon ini. Semoga cepat selesai ya, nggak ribet, nggak terlalu banyak orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi fulus ya. Yuk kita doakan semoga Ibu Widya ini selalu tegar, selalu kuat, dan selalu dilindungi oleh Allah. Dan mesti dilindungi, bukan dibilang meresahkan ya. Karena kan dia ini memang benar-benar memberikan arahan, memberikan petunjuk kan. Nah, jadi kita selalu pantau kasus ini dan selalu dukung Ibu Widya. Setuju? Oke. Demikianlah untuk videonya, aku akhiri sampai di sini. Mungkin nanti ada video-video berikutnya dan ada bukan salah satu. Nah, ini video terakhir ya. Ini video terakhir dari anaknya Pak Cacat. Ayo kita lihat dulu yuk. Terciduk satu bukti Wah, lagi, lupa loh. kuping. Ayo kita Pergi lihat. Cianjur nampak, bekas dijahit. Kini semua bukti sudah lengkap. Semoga Kapolri dan Pak Presiden peka atas penemuan Nah, kan, ini. beneran. Aib terciduk satu bukti lagi, kuping. Pergi Cianjur nampak, bekas dijahit. Kini semua bukti sudah Nah lengkap. benar kan guys, Semoga Ibu Widya itu Kapolri nggak kaleng-kaleng dan pokoknya Pak ya. Presiden peka Apa yang diucapin atas itu penemuan ini. semuanya terbukti ya, dari adanya rekayasa, dari adanya saksi palsu, terus ada bukti terbaru, terus turut periksa ini itu memang terbukti ada gitu kan, termasuk video yang terakhir ini. Oke. Dan videonya aku cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.